Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Hai semuanya, saya Asya. Di sini saya udah sama saya Rizky. Saya Ragil. Nah, di sini saya ditemani oleh 4 teman saya buat ngebahas isu yang lagi viral banget di sosial media mengenai TikTok Shop yang udah resmi banget nih ditutup. Nah, menurut pendapat kalian nih, gimana sih TikTok Shop nih sekarang udah nggak ada? Sekarang TikTok cuman platform buat seru-seruan aja, buat bikin konten joget-joget lah. Jadi udah nggak ada nih orang yang jualan TikTok. Apakah menurut kalian itu bagus atau justru malah sebaliknya? Gimana pendapat kalian? Kalau menurut saya sih bagus ya dengan dihapusnya TikTok Shop itu, soalnya kan barang-barang yang di TikTok Shop itu kelewat murah dibanding dengan barang-barang lokal, dan otomatis ini mematikan UMKM kita sendiri. Saya juga setuju sih sama yang tadi San bilang, kalau misalnya TikTok itu bagusnya dihapus, soalnya emang harga yang dijual atau produk-produk yang dijual di TikTok itu jauh lebih murah. Kalau Ragil, gimana nih Gil? TikTok Shop udah nggak ada sekarang. Apakah nggak apa-apa, bagus-bagus aja, atau malah udah baik nih? Menurut saya sih yang ngerugiin sih ya, yang dimana kan orang-orang yang jualan di TikTok Shop kan jadi rugi kan dia. Yang sebelumnya jualannya laris, terus banyak yang beli kan, jadi kan gara-gara dihapusnya TikTok Shop ini kan jadi dia udah nggak bisa jualan lagi kan. Nah, kenapa sih nggak UMKM-nya aja sih yang ngikutin perkembangan zaman? Kan kita juga mungkin mundur terus kan. Apalagi sekarang, zaman sekarang itu orang-orang lebih suka yang instan, lebih suka yang cepat, datang, nggak usah perlu ke toko. Kenapa nggak yang UMKM-nya itu ikut gitu loh? Jadi kayak ngikut live atau ya bikin-bikin konten supaya jualannya laku. Jadi nggak cuma harus ke toko, yang di toko pun bisa bikin sama kayak yang jualan online. Menurut saya sih kalau misalnya live di TikTok nggak semudah itu ya. Itu juga kan harus umur, itu juga mengikuti juga harus banyak. Selain itu juga menurut saya ada kayak kualitas video sih yang harus ditunjukin. Kayak misalnya video itu bagus, orang jadi suka sama video itu, terus nge-like, terus juga nge-follow. Otomatis kan ada notifikasi dari akunnya untuk melihat live-nya dong. Kalau misalnya kualitasnya bagus gitu. Berarti susah gitu ya buat orang UMKM ini ngikutin perkembangan orang-orang yang live di platform jualan gitu ya? Susah sih. Nah, gimana sih caranya supaya orang ini nih yang UMKM ini tuh juga bisa gitu loh? Katanya kan ada batas usia, ada batas followers. Kalau nggak salah followers itu 1.000 katanya ya, ada katanya followers 1.000. Nah, gimana caranya dia buat ngedapetin followers itu 1.000 dan bisa ikut live? Karena sepengetahuan saya, kita itu buat bikin video langsung FYP itu kan kemungkinan kecil banget kan. Apalagi kita yang orangnya notabene kita bukan siapa-siapa, emang dari rakyat biasa, bukan yang memang sudah terkenal. Ya gimana sih Gil? Ya menurut saya sih Caranya biar bisa ini ya, bisa mencapai ya 1.000 follower, CPP. Nah itu sih dari orangnya tersebut sih, dia tuh harus bikin video yang lebih menarik kan. Kayak yang viral-viral tuh dikaitin sama produknya, terus ya itu sih. Nah, tapi yang bikin saya sendiri bingung, sebenarnya kan jualan platform itu ada banyak ya, selain TikTok Shop ada Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Setahu saya tuh Shopee dan Lazada itu juga sama kayak TikTok Shop, mereka sama-sama punya media live. Tapi kenapa yang ditujukan banget, yang dipusatkan banget, yang diharuskan sekali untuk ditutup itu TikTok Shop? Sampai sekarang udah bener-bener gak ada, tapi Shopee dan Lazada itu masih ada dan mereka juga bisa live. Karena TikTok Shop ini tidak memiliki perizinan perdagangan, jadi TikTok Shop ini hanya memiliki perizinan atas media sosialnya aja. Sedangkan Shopee itu
sama Tokopedia dan lain-lain itu udah memiliki izin perdagangan dari Kementerian Perdagangan. Gitu. Pantes ya sekarang yang ditujukan banget itu TikTok aja yang ditutup karena belum adanya tadi perizinan perdagangan gitu. Terus pendapat kalian berempat nih, satu-satu kali ya nanya ya. Cinta sendiri pernah belanja nggak sih di TikTok Shop? Pernah. Nah, gimana sih perasaannya nih udah nggak ada nih TikTok Shop? Gimana? Jadi sih sebenarnya kan bisa juga kita datang ke toko-toko jadi biar melihat bentuknya bajunya gitu. Menurut saya pribadi ya, nggak adanya TikTok Shop ini tuh bagi saya nggak berpengaruh sih, soalnya kan ada e-commerce lainnya juga, nggak harus TikTok Shop gitu. Bisa juga kita ke UMKM itu yang emang membutuhkan ekonomi, jadi nggak harus di TikTok Shop. Di UMKM biasa pun barang atau kualitasnya juga lebih bagus, bisa nawar juga sih. Betul. Terus kalau Lisa gimana? Kalau kalau saya Tapi sih sebelumnya pernah nggak belanja di TikTok Shop? nggak pernah sih, lebih seringnya ke Lazada, selalu terbiasa untuk beli di situ, banyak promo juga. Tapi, di Lazada. sorry potong, ada pertanyaan yang bikin saya tuh bingung. Kenapa orang yang jualan di UMKM ini sama yang jualan di TikTok Shop, setahu saya kan barangnya sama ya, jenisnya pun sama, tapi kenapa harganya tuh bisa jauh beda dibandingkan kita beli langsung di toko? Harga yang dijual di Shopee, di Lazada, atau di TikTok Shop itu jauh lebih murah daripada di UMKM. Gimana? Kenapa bisa tuh begitu? Ya karena ada politik dumping ya. Politik dumping ini kan itu kayak menjual barang lebih murah di luar negeri dibanding di dalam negeri. Jadi kan kita tahu sendiri TikTok Shop-nya rata-rata barangnya dari Cina. Mungkin barang yang dari Cina ini udah laku di negaranya sendiri. Jadi ketika diekspor ke negara seperti Indonesia ini barangnya lebih murah. Lebih murah. Ya. Ya sih bener juga. Nah, lagi pernah nggak belanja nih di TikTok Shop? Saya sih pernah. Terus gimana perasaannya? Udah nggak bisa nih belanja di sana lagi. Saya sih, iya karena kan saya kan kaum mager yang malas ke toko kan. Nah jadi kan kayak mau nyari barang kan, biasanya kan kalau bisa sebelumnya kan saya kan belanja di TikTok Shop kan gampang tuh kan, kayak nyari barang-barang yang saya mau kan pasti selalu ada tuh di TikTok Shop kan. Jadi kayak nggak perlu jalan lagi langsung, ini orang udah ada, tinggal search doang. Iya, tinggal ya. search doang. Kalau misalkan kita pergi ke toko kan belum lagi ngiling-ngiling dulu Iya, nyari kan. barang yang dimau. Kalaupun ada pun pasti suka nggak sesuai. Kalau di online tinggal ketik, ada, tinggal scroll doang tuh, check out gitu. Iya sih benar juga sih, sebenarnya ada plus minusnya lah. Nah pasti kan banyak banget nih yang sedih akan nggak adanya nih TikTok Shop lagi nih. Udah pasti kayak apalagi reseller gitu karena yang jual tuh pasti banyak banget yang, kalian lihat gak sih sebelum TikTok Shop itu resmi ditutup, banyak orang-orang live waktu terakhir itu pada nangis gitu, pada tahu gak sih? Iya. Pada nangis itu karena udah nggak bisa jualan itu. Nah ada nggak sih pesan dari kalian nih buat penjual ataupun pembeli yang di TikTok Shop nih ya, supaya ya udah nggak usah sedih-sedih lah? Ada nggak sih? Coba kasih pesan buat mereka yang suka belanja di TikTok Dari Shop. saya tetap semangat. Jangan kecil hati kan, karena kan banyak aplikasi-aplikasi lain yang bisa kayak jual-jual kayak TikTok Shop kan, kayak Shopee, Tokped, dan lain-lain. Terus juga kan TikTok itu kan pengen kayak ada yang TikTok e-commerce lah, misal jadi beda gitu antara TikTok media sosial media sama e-commerce. Cuma belum diresmiin aja sama pemerintah. Jadi tungguin aja. Jadi sebenarnya kalian kalau misalkan memang sudah diresmikan tuh masih bisa belanja guys, cuman memang beda aplikasi aja kan, antara yang satu aplikasi yang memang social media buat kita seru-seruan di Instagram, yang satu memang yang seperti Shopee dan Lazada gitu. Terima kasih banyak udah ikut ngobrol-ngobrol bareng. Saya mau nambahin sedikit ya pendapat, kalau saya pribadi lebih suka belanja online atau offline, dan gimana perasaan saya kalau TikTok Shop ini udah resmi dihapus. Kalau saya sendiri ya sebenarnya nggak begitu berpengaruh buat saya pun jarang banget belanja online, karena balik lagi tadi kalau misalkan sebenarnya emang ada plus minusnya. Kalau belanja online tuh memang kita tinggal ketik aja, lihat barangnya, udah tinggal check out. Tapi minusnya adalah kita nggak bisa tahu bahannya itu seperti apa, kita juga nggak bisa lihat langsung bagaimana bentukannya, apakah size-nya muat gitu. Jadi
Kalau misalkan saya lebih prefer untuk belanja di tokonya langsung supaya bisa dicobain dulu kayak gitu. Terima kasih banyak ya sudah ikut ngobrol-ngobrol. Terima kasih juga ya. Dadah. Apa lagi? Gue nanya ke lu, kan gue hostnya banget nih ditutup. Nah, menurut pendapat Jalo